Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bi'idznihi sirajan munira. Amma ba'du, faqala ta'ala wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa i'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada agama Allah, jangan bercerai-berai. Ali Imran surah ketiga ayat 102-103 tadi penggalannya. Kepada Ibu rahimakumullah, satu di antara pesan utama hijrah di samping soal perjuangan, karena hijrah itu adalah perjuangan. Orang yang beriman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Allah dampingkan 4 kali dalam Al-Quran. Iman, hijrah, jihad. Kuncinya hijrah itu adalah perjuangan. Ada satu lagi yang sering terlupa, bahwa hijrah juga adalah semangat persatuan kesatuan. Karena dengan hijrahnya Nabi SAW, Nabi berhasil mempersatukan kaum Aus dan Khazraj, dua pribumi Yathrib, sebelum Madinah namanya Yathrib, yang 120 tahun bertikai. Bukan hanya cuma omong-omong atau perang, saling bunuh satu sama lain. Dengan kehadiran Nabi SAW, hijrahnya Nabi ke Madinah, mereka kemudian bisa didamaikan. Satu. Yang kedua, itu pribumi Madinahnya. Yang kedua, bahkan Nabi berhasil mendamaikan antara orang Madinah bersaudara, dipersaudarakan dengan orang yang datang dari Makkah. Muhajirin, disebutnya orang-orang yang hijrah muhajirin. Orang Makkah datang ke Madinah, dipersatukan dengan orang Madinah. Luar biasa persatuannya, sampai mereka rela berbagi segalanya. Rumah, tanah, sawah, ladang, kalau ada ladangnya. Sampai istri sekalipun juga berbagi di antara mereka. Itu menunjukkan bahwa semangat hijrah itu semangat persatuan. Maka hijriyah yang kita peringati kemarin, mudah-mudahan mempersatukan hati kita ya Pak. Semakin kuat, semakin erat, semakin dekat begitu persaudaraan antara kita semua, untuk kemudian sama-sama membangun masjid kita, masyarakat kita, jamaah kita, lingkungan kita, bangsa, negara dan agama kita. Amin ya rabbal alamin. La hadina kulli salihah la hadatna nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فتمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. Baik, Bapak, alhamdulillah hari ini kita sampai di surat ke-91, yakni surah Asy-Syams. Asy-Syams, matahari. Kebetulan orangnya ada di sini. Ya Pak, baru nyambung nih. Alhamdulillah, ini suratnya beliau hari ini gitu. Selamat Pak. Kenalan dulu Pak. Alhamdulillah, baik.
Siap. Ini surahnya beliau nih. Surahnya surah Asy-Syams. Oke, wasyamsi wadduhaha. Bagian pertama kita rekam dulu kosakatanya. Wasyamsi demi matahari. Wawunya pasti bukan dan karena apa? Ujungnya kasroh. Wawunya adalah wawu qasam namanya. Wawu untuk bersumpah. Wasyamsi demi matahari. Oke. Lanjutnya wadduhaha, insyaallah sudah mafhum ya Pak ya. Asy-Syams matahari. Lalu wadduhaha wanya dan duhaha deminya ikut dan demi waktu duha hanya matahari. Kenapa matahari nggak ada tak marbutohnya Ustaz, tapi kenapa dianggap perempuan pakai domirnya ha gitu? Karena matahari punya pasangan. Semua yang berpasangan dalam bahasa Arab disebut sebagai perempuan. Matahari, bulan, surga, neraka. Meskipun tidak ada al-qamar, tidak ada tak marbutohnya, tetap dianggap perempuan. Karena punya pasangan matahari dan bulan. Kalau bumi pasangannya langit. Baik as-sama tidak ada tamar butoh tapi dianggap perempuan. Al-ard tidak ada tamar butoh dianggap perempuan karena punya pasangan. Baik wasyamsi demi matahari wa dan duhaha waktu duhanya. Nanti akan ada 3 poin paling tidak pembahasan tentang duha yang dimaksud itu apanya. Wasyamsi demi matahari wa duhaha dan duhanya. Sementara kita rekam dulu kosakatanya. Lanjut wal qamari dan demi al-qamar matahari lawannya al-qamar bulan dan demi bulan atau pasangannya matahari. Wal qamari dan demi bulan sama dengan wasyamsi wawunya adalah qasam makanya demi bulan. Idza apabila sudah sering kali kita ketemu idza apabila talaha tala yasru tilawah. Pak, apa terjemahnya? Musabaqah tilawatil Quran membaca. Itu makna tafsiriyah. Makna lafziyahnya sesungguhnya tala itu mengikuti. Ittaba'a. Jadi tala ketika mengikuti matahari. Ketika bulan itu mengikuti atau mengiringi matahari. Nanti ini kupasannya ilmiah banget. Karena ternyata terbukti bahwa bulan itu mengikuti matahari. Dengan cara mengitari bumi. Buminya mengitari matahari. Jadi Masya Allah luar biasa. Nanti kita bahas detail Pak. Agak panjang nih soal fenomena alam semesta yang adalah itu ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh alam semesta. Demi matahari dan duhanya, demi bulan ketika mengiringi matahari. Wan nahari dan demi an-nahar, siang. An-nahar siang idza apabila jallaha, ada tajalli kalau belajar tasawuf namanya ya. Nampakkan, Masya Allah susah. Idza apabila jallaha menampakkan menampakkan matahari. Dan demi siang idza ketika apabila jalla dia menampakkan matahari. Bapak Ibu, redaksinya begitu. Tapi nanti kita pahami sesungguhnya ini Al-Quran berbicara dengan bahasa manusia. Ketika siang hari matahari tampil. Seakan-akan sianglah penyebab matahari itu kelihatan. Padahal secara intelektual hari ini kita tahu secara ilmiah bahwa ternyata justru matahari itulah yang menyebabkan keberadaan siang. Jadi sabab musababnya seperti yang dilihat oleh manusia. Kalau malam bulan keluar, siang matahari yang keluar. Seakan-akan siang itulah penyebab matahari keluar. Ya Pak, dalam kacamata manusia awam gitu Pak ya, tanpa ilmu. Tapi begitu kita tahu ilmunya, oh ternyata justru matahari itulah sebabnya siang. Kalau Pak Samsul ya, kalau beliau keluar terus siang malam. Alhamdulillah saat ini nggak piket, aman jadi. Jadi begitu Pak ya, ini bahasanya adalah bahasa manusia. Gitu ya, dipahami oleh manusia. Demi siang ketika menampilkan matahari. Lanjutkan. Walaili idza yaghshaha, walaili dan demi al-lail sudah biasa malam. Satu surah sebelum ini surah Al-Lail 92 tentang malam. Walaili demi malam idza apabila ketika yaghshaha hanya tetap ke matahari. Yaghsha dari kata ghasyiya, yaghsha artinya menutupi. Ada surah nanti di awal-awal juz amma al-ghashiyah. Bukan di awal-awal ya, tengah ya. Al-ghashiyah setelah sabihis al-a'la. Kita sering baca hal ataka haditsul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashiyah. Ghashiyah itu dari kata-kata ghashiyah artinya menutupi. Al-ghashiyah yang menutupi.
Menutupi apa itu? Menutupi akal. Karenanya kemudian orang ketika terjadinya kiamat kehilangan akal gitu. Itu al-ghasyiyah. Yaghsha menutupi. Demi malam idza ketika yaghsha dia malam itu menutupi matahari. Seakan-akan karena malam tiba matahari tertutup. Padahal kita tahu hari ini secara ilmiah justru sebabnya adalah sebabnya matahari. Matahari tenggelam karenanya terjadi malam. Gitu Pak ya. Cuma di kacamata manusia, di kacamata awam begitu, gara-gara malam matahari nggak kelihatan. Clear Pak ya? Itu kembali Allah menggunakan redaksi sesuai dengan yang difahami oleh manusia di masa itu. Ya Pak, 15 abad yang lalu. Baik, lanjutkan was-samaa'i wa ma banaha was-samaa'i dan demi langit. As-sama itu makna awalnya kullu ma fawqana. Yang di atas kita nggak nempel namanya as-sama. Langit gitu. Hari ini Allah sebutkan sering kali sab'a samawat, 7 lapis langit. Hari ini sampai dengan 2024 ini manusia modern belum menemukan satu langit pun. Yang baru ketemu adalah langit-langit. Karena di atas kita, makanya disebut langit juga. Walaupun ada dua langitnya, langit-langit. As-sama demi langit, wa ma banaha wa dan ma apa yang bana yabni bina. Kata-kata itu artinya membangun. Jadi bahasa ini siapa? Pembina yayasan masjid Hubbul Huda. Pembina itu pembangun. Jadi kalau ada pembina tapi nggak mau bangun, gitu. Atau pembina tapi malah ngancurin, gitu. Ya bukan pembina. Ya insya Allah orang sini luar biasa, pembinanya dahsyat ya. Iya. Jadi wasama demi langit wa dan ma apa yang bana dia bangun hanya. Dia membangunnya matahari. Nanti kita akan kupas ini Bapak. Ada maknya, ma apa-apa, ada ma itu banyak, ada 16 macam. Banyak banget. Di antaranya namanya adalah ma masdariyah. Ma yang berfungsi sebagai pembentuk kata menjadi masdar. Kalau masdar gimana tuh? Masdar itu adalah isim dari kata kerja. Kata kerja yang dibendakan namanya masdar. Kalau dalam tasrifnya polanya yang ketiga, fa'ala yaf'ulu fa'lan, gitu. Kata fa'lan itu masdar ya. Misalnya nasara yansuru nasron itu masdarnya. Oke. Kata kerja yang dibendakan namanya masdar. Kalau bahasa Inggris ada namanya gerund. Ya Pak ya. Misalnya singing, ada tambahan ing di belakang. Kissing gitu, pokoknya ada ingin. Itu namanya masdar. Oke, kalau bahasa Arabnya namanya masdar. Dari kata sodaro artinya yang tempat keluar. Masdar itu tempat keluar. Ahli bahasa berdebat tuh, mana yang duluan, kata kerja atau masdar. Baik, demi langit dan apa yang dibangunnya. Kalau kita menggunakan kata-kata maknya itu apa? Tapi kalau maknya masdariyah beda maknanya. Nanti kita bahas bagian yang kedua. Berikutnya, wal ardi wa ma tahaha wa dan al ardi demi bumi. Earth. Sering saya sampaikan tuh bahasa Arabnya nyambung dengan bahasa Inggris. Earth artinya bumi. Dan demi bumi wa dan ma apa yang toha dihamparkan hanya. Nyanya kemana? Kali ini bukan ke matahari. Yang ini bukan ke matahari tapi ke langit. Dan demi langit dan apa yang dibangunnya, nyanya ke sini. Kalau di depan tadi haknya ke matahari. Demi matahari dan waktu duhanya, nyanya kemana? Matahari. Demi bulan dan ketika dia mengiringinya, nyanya matahari. Dan demi siang ketika dia menampakkannya matahari. Demi malam ketika dia menutupinya matahari. Oke, sampai dengan ayat 4, haknya kepada matahari. Ayat 5, ayat 6 beda. Demi langit dan apa yang dibangunnya. Yang dibangun as-sama. Sama dengan al-ard juga sama, dianggap perempuan karenanya hak. Oke, bukan hu. Kalau laki-laki hu. Demi langit dan apa yang dibangun oleh langit itu. Demi bumi dan apa yang dibangun oleh bumi itu. Apa yang dihamparkan, apa yang dihamparkan oleh bumi itu. Toha. Baik. Lanjutnya ayat yang ke-7. Wa nafsi wa ma sawwaha wa dan nafsin demi
jiwa. Nafas jiwa. Ilmu jiwa disebut ilmu nafas gitu ya diantaranya. Wa nafsin dan demi jiwa, wa ma sawwaha dan ma apa-apa yang sawwaha. Kata sawwa ini maknanya bisa sangat fleksibel. Kita bisa sering dengar di ketika sholat. Istawu, ya. Apa maknanya Pak? Istawu sufufakum apa artinya? Luruskan. Istawu sufufakum. Kalau rapat lain lagi. Watarosu, itu tarosu itu rapat. Istawu luruskan. Maknanya lurus. Makna awal, demi jiwa dan apa yang diluruskannya. Satu. Tapi sawwa juga bisa bermakna sempurna. Sawwa itu juga sempurna. Fasawwaha, rafa'a samkaha, fasawwaha, aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, rafa'a samkaha dan Allah sempurnakannya. Maka sawwa juga bermakna sempurna. Maka istawu luruskan, sempurnakan. Gitu Pak mananya. Lebih tinggi lagi di samping sekedar meluruskan tapi juga sempurnakan, gitu ya. Demi jiwa dan apa yang disempurnakan oleh hak jiwa itu. Nafas juga haknya kepada an-nafas. Dan demi jiwa dan apa yang disempurnakan oleh jiwa itu. Itu kalau menggunakan maknya mak apa-apa. Ya, maknya namanya isim mausul sama dengan allazi. Kalau maknya apa-apa itu yang gitu, maka sama maknya artinya allazi. Kalau maknya disebut sebagai ma masdariyah, maknanya berbeda. Demi jiwa dan betapa sempurnanya. Itu kalau maknya masdar. Ya, demi jiwa dan betapa sempurnanya. Demi langit dan betapa kokoh konstruksinya kalau bahasa kita, bangunannya. Demi langit dan betapa kokoh bangunannya. Demi bumi dan betapa terhamparnya. Betapa itu masdariyah namanya. Demi jiwa dan betapa sempurnanya. Maknya masdariyah. Kalau dan apa yang itu berarti isim mausul. Maknya mausulah namanya. Minimal 2 dapat lah ya Pak hari ini. Ma mausulah dengan ma masdariyah. Ma mausulah allazi artinya yang. Kalau masdariyah betapa. Gampangannya gitu biar gampang. Oke. Jadi demi langit dan betapa dan apa yang dibangunnya atau demi langit dan betapa kokoh tegak berdirinya, demi bumi dan apa yang dihamparkannya atau demi bumi dan betapa terhamparnya. Dan yang ketujuh, demi jiwa dan apa yang disempurnakannya atau demi jiwa dan betapa sempurnanya. Oke. Lalu ayat yang ke-8 hari ini kita fokusnya terakhir sampai dengan ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka alhama ilham. Ilham itu dari mana? Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan wahyu. Yang mendapatkan ilham bukan hanya nabi, tidak harus nabi. Yang dapat ilham, kalau bahasanya orang Jawa barangkali wangsit, gitu. Itu datang begitu saja, gitu ya, tanpa tanpa diminta atau bukan karena proses pencarian. Ilham, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang min haitsu la yahtasib gitu, tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, dan sifatnya halus, merasuk ke dalam relung kalbu. Contoh ilhamnya adalah dalam Al-Quran, contohnya ilham itu berlaku kepada Ummi Musa, kepada ibunya Nabi Musa. Allah mengilhamkan kepadanya untuk menghanyutkan anaknya ke sungai Nil. Itu pakai ilham, ya Pak. Ya, namanya ilham. Baik. Fa'alhamaha, kemudian Allah mengilhamkan kepada siapa? Jiwa. Berarti setiap kita bisa punya potensi yang sama mendapatkan ilham. Ya. Tapi hati-hati, bukan wahyu. Entar ngaku nabi soalnya. Gue nabi dapat wangsit. Ya. Baik. Fa'alhamaha, maka dia Allah kemudian mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha, dua sekaligus. Fujuraha, fujur, fajirong fajirong, gimana tuh bahasa Al-Quran? Fajir itu artinya adalah durhaka.
dosa besar. Pelaku dosa besar namanya fajir. Kalau sering berulang, fujjar. Oke. Tajir itu orang pedagang. Kalau banyak pedagangnya tujar. Nah, cuma karena rata-rata pebisnis kaya, jadi tajir jadi bahasa Indonesia orang kaya. Tajir. Mana awalnya pebisnis, Pak? Iya betul memang. Iya betul memang, Pak. Ya. Sebab kalau pegawai negeri nggak bisa kaya ya kan. Pegawai negeri itu cukup lah gitu, nggak bisa kaya. Apa? Kalau kaya dicurigai malah. Ya, fa'alhamaha, maka alhama, dia mengilhamkan ha kepada jiwa itu, fujuruha, ke durhakaannya, nyanya kepada an-nafas, jiwa, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Di sini didampingkan berhadap-hadapan antara fujur dengan takwa, kedurhakaan dan ketakwaan. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, berarti ilham tidak selalu baik, Pak nih. Hati-hati dalam konteks ini, Pak ya. Bisa fujuroha, durhaka, atau watakwaha, menjadi orang yang bertakwa. Baik, inilah surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Hati-hati, ada pesannya di sini. Kalau dapat wangsit, dapat bisikan gitu, hati-hati, jangan pasti kebenaran, pasti kebaikan. Bisa jadi ilhamnya dalam bentuk fujur. Baik, alhamdulillah, inilah surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagian berikutnya yang kedua, waktu kita ngebut ini sangat cepat, jam 9. Ini benar gak sih 19 menit? Benar ya, Pak ya? Hai? Isanya ya. Isanya benar ya? Isanya benar ya? Oke, baik. Masih cukup waktunya kalau begitu. Oke, kita bedah satu persatu bagian per bagian. Sebelum kedalaman maknanya, kita buka dulu bagaimana latar belakangnya, bagaimana muqaddimah wa tamhidnya, pengantar pendahuluannya. Ini muqaddimah. Hadhihi surah al-karimah samaha mu'adzam mufassirin suratal Asy-Syams. Saya berpoin enggak? Oh, di bagian belakangnya ada. Oke. Sedikit saja. Surah ini disebut surah Asy-Syams. Ibnu Katsir menyatakan surah Wasyamsi wadduhaha, satu ayat penuh disebutkan sebagai nama. Itu. Ini surah Makkiyah murni, turunnya sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayatnya khamsa asyarata ayat, 15 ayat. Dalam mushaf secara keumuman, umumnya mushaf. Tapi mushafnya orang Makkah 16 ayat. Umumnya mushaf 15 ayat. Cara perhitungannya mushaf Makkah 16 ayat. Nggak usah bingung, biasa kita sudah ketemu sering begini Pak ya. Bukan berarti ada ayat yang hilang, bukan. Cuma cara perhitungannya saja yang berbeda. Di mana itu letaknya Ustaz? Ada di sini misal. Yang kelihatan. Fakazzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. 14, 15, 16 kalau perhitungannya Makkah. Kalau ini yang standarnya standar umum 15. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada yang hilang satu huruf pun gitu. Cuma cara perhitungannya yang berbeda. Baik, lanjutkan. Bagian berikutnya. Ada yang penting, wahiyya min surah al-Qiyamah wa min maqasidiha tahdidul musyrikin bi annahum sayusibuhum ma asabal mukadzibin min qablihim. Apa poin-poin utamanya? Poin utamanya penting disampaikan terlebih dahulu. Ini adalah tahdidul musyrikin bi annahum sayusibuhum ma asabal mukadzibin min qablihim. Peringatan kepada orang musyrik, siapa itu? Kafir Quraisy, orang Quraisy, bahwa mereka nanti akan ditimpa musibah yang menimpa orang-orang sebelum mereka yang mendustakan agama. Idza mastamaru fi kufrihim, kalau mereka terus berada dalam kekafiran mereka. Wa bayanu Allahi qadratihi ta'ala fi khalqihi, dan sekaligus juga menjelaskan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Wa bayanu husni aqibati man yuzakki nafsah, dan sekaligus menjelaskan tentang betapa baiknya akhir kesudahan orang-orang yang ihsan, berbuat baik. Wa su'i aqibati man yattabi'u hawa, sebaliknya tentang bagaimana orang yang
apa namanya, orang yang mengikuti hawa nafsunya nanti ujung kehidupannya akan sengsara seperti apa. Baik, inilah isi dari surah Asy-Syams secara keseluruhan. Berikutnya kita bedah satu persatu ayatnya, Pak. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan waktu duhanya. Kita bedah mulai dari yang paling awal. Matahari ini adalah fenomena alam semesta yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini datanya. Sekilas tentang matahari, diameternya sekian. Kira-kira kalau dibandingkan dengan bumi 109 kali diameter bumi. Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, kalau Pluto masih masuk, Pluto digabung jadi satu dibandingkan sama matahari yang satu itu masih lebih besar matahari, jauh lebih besar dari matahari. Luar biasa ya. Saking gedenya matahari, Pak. Baik, masanya 330.000 kali masa matahari. 3/4 masa matahari hidrogen, sisanya helium. Ini masanya. Jadi bobotnya bumi itu dibanding matahari 1/3 segini. Matahari, bumi nggak ada apa-apanya. Umurnya konon saat ini 4,6 miliar tahun. Nah, umur kita berapa? Konon katanya matinya nanti akan 4,5 miliar tahun ke depan menjadi katai putih. Wallahu alam, ada juga yang mengatakan matahari kita itu punya umur 50 miliar tahun. Kalau sekarang masih 4,6, berarti masih ada 40 sekian tahun lagi, miliar tahun lagi gitu. Allah alam, ini nggak tahu yang benar yang mana nih. Dengan suhu permukaannya 5505 derajat Celcius, itu setara kurang lebih, ya gampangannya ngitung 6.000 derajat Celcius, saya sebutkan 6.000 derajat Celcius gitu. Kira-kira setara dengan inti bumi, Pak. Itu sekaligus menunjukkan bahwa inti bumi, bahwa bumi itu adalah percikan dari matahari. Karena matahari, bumi itu tercipta dari percikannya matahari, kata ilmu pengetahuan gitu. Ternyata kira-kira panasnya inti bumi setara dengan panasnya permukaan matahari. Permukaannya 5.000 sekian, kalau inti mataharinya jutaan sudah pasti, gitu ya. Berikutnya, nah ini suhu intinya 15,7 juta. Ini K-nya apa? Kalori ya? Apa-apa gitu? Apa namanya? Ya, satuannya itu ya Pak. Kelvin itu gimana Pak penjelasannya? Okay. Sama aja derajat juga, cuma derajat. Itu ya, derajat. Mungkin banyak angkanya di belakang. Karena terlalu banyak kalau pakai derajat yang ini ya. Oke, pokoknya jutaan derajat gitu ya. Siap. Yang istimewa ini Pak, jarak dari bumi sekian juta kilometer, 49,6, 8 menit 19 detik kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu gampangan yang itu 300.000 kilometer per detiknya. Kali 8 menit 19 detik baru nyampe tuh. Jadi yang cahaya yang kita detik ini lihat itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh matahari 8 menit 19 detik yang lalu. Kira-kira saking jauhnya, jauh banget. Jaraknya dari galaksi 28.000 tahun cahaya dari pusat galaksi Bima Sakti. Rotasinya ini yang istimewa 27 hari. Rotasi berarti dia bergerak pada dirinya sendiri, muter di dalam gitu. Yang dahsyat lagi adalah kecepatannya. 220 km per detik sama dengan 8.000 km per jam. Satu putaran keliling galaksi tapi masih butuh waktu 230 juta tahun. Oke Pak. Kita perbandingkan 828.000 itu kira-kira setara dengan 8.000 kali mobil kita di jalan tol. Mobil di jalan tol 100 kecepatannya kan. Ini 828.000. Kan 8.000 kali. 8.000 kali kecepatan itu matahari. Lambat banget perasaan dari jam 6 pagi. Masya Allah kecepatannya. Ternyata masih butuh waktu 230 juta tahun. Kalau ini pusat galaksi, matahari di sini muter satu putaran butuh waktu 230 juta tahun. Bukan yang mutar galaksinya, bukan matahari. Matahari yang memutar. Matahari mengelilingi pusat galaksi. Matahari mengelilingi pusat galaksi. Galaksi kayak bumi mengitari matahari, matahari mengitari pusat galaksi. Itu. Sebudi alaihim Pak. Saking gedenya susah. Sampai butuh waktu 230 juta tahun satu putaran. Pada saat yang sama dia muter pada dirinya 27 hari. Kalau bumi evolusi ada revolusi gitu ya. Evolusi apa Pak?
apa namanya Pak istilahnya, muter pada dirinya kan, pada saat yang sama dia mengitari. Jadi kalau dulu saya membayangkan matahari diam begini kemudian bumi mengitari matahari begitu atau begini ya, ternyata enggak, mataharinya bergerak, jadi buminya ngikutin pergerakan matahari gitu. Oke, itu baru mataharinya. Ini ayat kunci matahari. Lalu apa yang dimaksud duha itu? Demi matahari dan waktu duhanya ada 4 minimal. 1 waktu duha seperti yang kita pahami. Sekarang waktu duhanya jam 6 berapa menit? Subuh sekian gitu, 62 atau 3 menit ya kurang lebih waktu itu waktu syuruk Pak. Waktu syuruk itu ada waktu tahrim 10 menit kemudian baru kita bisa sholat duha paling awal namanya sholat isyraq. Baik, waktu duha demi matahari dan waktu duhanya. Yang kedua cahayanya demi matahari dan cahayanya. Yang ketiga siangnya secara keseluruhan demi matahari dan siangnya. Yang keempat adalah panasnya, kalorinya demi matahari dan panasnya. Bapak Ibu, semua ini memiliki keistimewaan. Sering saya sampaikan bahwa tidak ada satupun makhluk Allah yang Allah sebutkan sebagai sumpah dalam Al-Quran kecuali pasti istimewa. Dulu kita pernah belajar tentang wattini wa zaitun. Bahkan tin dan zaitun sekalipun juga istimewa ternyata gitu. Apalagi selevel matahari, gitu ya. Termasuk waktu duhanya juga istimewa. Karena hari ini kita tahu bahwa ternyata vitamin D tidak diproduksi oleh tubuh. Vitamin D satu diantaranya diambil dari cahaya matahari pagi. Karena itu malah kemudian setiap Sabtu, Ahad di sini Masya Allah bisa cuci mata dah pokoknya gitu. Bukit Dago mah dahsyat pusatnya. Itu ternyata memang luar biasa. Dulu waktu 2 tahun yang lalu kita kena COVID, pagi hari suruh jemur. Ya kan Pak? Bayi masih waktu baru lahir Pak, dijemur kalau pagi. Ternyata duha Pak. Ini kalau kita nggak paham ilmu pengetahuan gitu, bagaimana kita bisa menjelaskan Al-Quran? Allah sudah menjadikan itu sebagai sumpah 15 abad yang lalu. Bukan hanya mataharinya yang dahsyat, seakan-akan Allah berfirman, bukan hanya mataharinya yang hebat, bukan. Waktu duhanya, cahayanya itu pun juga hebat. Gitu Pak. Sekarang kita tahu ada ultraviolet gitu kan. Nah, banyak lagi cahaya matahari, mungkin banyak lagi yang belum terungkap oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu duha. Yang berikutnya wal qamari idza talaha. Demi bulan ketika mengiringi matahari. Saya ambil poin-poinnya saja. Ini dia bulan datanya. Bulan itu satelit bumi, bulan umurnya 4,5 miliar tahun. Kalau dibandingkan matahari 4,6 miliar tahun, berarti bulan terjadi 1 miliar tahun setelah matahari. 0,1 miliar ya Pak? Betul ya? 1 miliar persis ya? 4,5 yang sono 4,6. 0,1 miliar. 0,1 miliar itu berapa? 100 tahun? Ya segitulah. Oke pokoknya. Kira-kira jaraknya. Diameternya 27%-nya bumi. Gampangan yang hitung 1/4-nya bumi dah. Bumi kita segini, diameternya bulan itu 1/4-nya. Kepadatannya tapi 60% dari bumi. Diameternya 1/4-nya, kepadatannya lebih padat berarti. Lebih dari 50%. Masanya 1/81 bumi, kurang lebih 1,23%-nya bumi. Ini data tentang bulan. Yang istimewa Bapak, bulan itu jaraknya dari bumi, nggak disebut sini ya? Jaraknya dari bumi kurang lebih 300.000 sekian kilo. Jadi persis 1 detik. Kita pancarkan cahaya dari bumi, sampai bulan itu 1 detik. Lumayan jauh ya Pak ya. Tapi masih dekat kalau hitungan kosmis gitu. Di hitungan kosmis sangat dekat matahari bulan dengan masih bisa terjangkau. Iya. Halo. Lagi dan lagi Allah berjumpa dengan bulan, Pak. Nanti ada surah Al-Qamar. Sebelum surah Ar-Rahman 55, Al-Qamar itu 54. Satu nama matahari jadiin nama surat, bulan juga dijadiin nama surat gitu. Dua-duanya dijadikan sebagai sumpah. Sayangnya umat Islam, ya Allah, nggak terpantik motivasinya untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi orang sudah sampai ke bulan tahun berapa itu kan? 70-an, 60 sekian. Tahun berapa nih Armstrong itu? Konon katanya ya, wallahu alam sekarang katanya itu hoax. Kalau orang sudah berpikir sampai bulan, orang sudah sampai ke bulan, ada pesawat ulang-alik awalnya dari Rusia yang tidak berawak misalnya kan, itu tahun berapa itu? Ya masih udah sampai bulan, tahun 70-an sampai bulan. Kita orang Islamnya
Masih mikirin bagaimana caranya bisa bertahan hidup dari dari bulan ke bulan. Miris banget. Sekarang orang sudah menjelajah Mars, ya kan? Untuk konteks Indonesia, hari ini kita sudah pakai Starlink. Ribuan Starlink ini ya. Satelitnya di atas angkasa kita, ya Allah. Udah sampai sono, Pak. Orang sudah kita masih di sini-sini aja masih berantem urusan-urusannya, Pak. Insyaallah receh, remeh-temeh gitu ya. Baik, ini bulan. Ya ma'asyiral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal fanfudhu. Kalau kita hubungkan dengan ayat ini, Pak, surah 55 surah Ar-Rahman ayat 33, Allah menantang kita, hai jin dan manusia, kalau kamu hendak menembus angkasa, tembuslah. La tanfudhuna illa bisultan, kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dulu orang memahami dengan kekuasaan Allah saja gitu. Padahal hari ini kita pahami, oh bisultan itu dengan pesawat ulang-alik, dengan suprasonik, di atas suprasonik gitu, ultrasonik gitu, ya Pak. Kenapa bukan kita gitu yang tergugah untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sampai merambah ke bulan? Mimpinya orang anak-anak Indonesia, mimpi si Unyil, ya segitu itu gitu. Maaf, tetangga kita sebelah Malaysia, mimpinya jadi angkasawan sudah. Ipin Upin jadi angkasawan. Itu dari kita nih, ya Allah, saking miskinnya Pak, saking miskinnya, saking susahnya hidup gitu. Bayangan kita tentang setan aja miskin. Setan-setan kita itu difabel kan? Nah, iya kan, susah ngesot gitu kan. Anu pocong, ya Allah, loncat-loncat, gimana ngajar kita kalau dia loncat-loncat? Udah gitu, tinggalnya di mana? Di kolong jembatan, di kuburan, di bawah. Ya sengsara banget. Beda sama orang barat. Orang barat mah bayangan mereka tentang setan itu pakai jas, pakai dasi itu kan. Apa namanya? Vampir kan? Pakai jas Pak, gede. Tinggalnya di mana? Kastil Pak, istana. Keren. Nah, kita saking miskinnya. Sampai setan-setan kita bayangin. Oh iya. Oh, sambal setan. Dimakan ya. Sekarang nggak ada takut-takutnya ya Pak, sambal setan kita makan. Iya, yang dimakan sambal setan, yang dipakai celana jin. Rusak. Dikit lagi ya Allah, waktunya terbatas. Idza talaha, ini istimewa. Demi bulan ketika mengiringi matahari. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Ini surah Yunus tuh. Dia Allah yang menjadikan matahari sebagai sumber cahaya dan bulan sebagai cahaya pantulannya. Bapak dengan redaksinya, memahami redaksinya, ternyata beda antara diya'an dengan nuro itu. Dan itu Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, Pak. Allah tahu betul bahwa sumber cahayanya bukan bulan, tapi matahari. Jadi yang menjadi sumber cahaya adalah matahari, dan bahasanya dia. Bahasa lainnya nanti ditemukan siroj. Kalau bulan itu nur. Nur itu cahaya yang tidak menyilaukan. Itu sebab maka cahayanya bulan dengan matahari beda. Kalau cahaya matahari terik, panas, menyilaukan. Kalau bulan, wih indah Pak. Ya kan? Walaupun terang benderang misalnya ketika purnama, nggak panas. Nggak menyilaukan. Ya kan? Itu nur. Ya, merugikan. Datang bulan. Ya. Keren. Ya. Itu yang kedua apa yang ketiga Pak yang masih datang bulan? Baik, ayat lain sama saja. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Matahari sebagai sumber cahaya dan bulan sebagai cahaya yang memantulkan. Jadi talaha itu ternyata bisa difahami mengelilingi matahari dengan mengelilingi bumi.
tadi, karena bulan adalah satelitnya bumi, dia mengelilingi bumi, buminya mengitari matahari, berarti dia mengikuti matahari secara tidak langsung. Satu. Yang keduanya mengiringinya, ini dahsyat nih, ilmiah banget, memantulkan cahaya matahari. Sejak kapan orang manusia bisa memahami bahwa bulan itu bukan sumber cahaya sesungguhnya? Dia hanya memantulkan cahaya matahari. Belakangan, setelah masa-masa astronomi, di zaman Nabi orang bisa memahami begini nggak? Belum. Teknologi belum sampai ke situ, Pak. Kapan ditemukan teropong pertama kali misalkan? Siapa namanya? Sebelum Galileo, misalnya kalau untuk penemu modern ya Pak, ada siapa namanya, Kopernikus. Ada orang Arab. Sebelum Kopernikus itu orang kita. Cuma ditutup-tutupi. Siapa Pak namanya ahlinya tuh? Siapa? Iya. Jadi sebelum Kopernikus, sebelum Galileo gitu sudah ada orang kita. Cuma ditutup-tutupi. Dari mana? Al-Quran. Al-Quran sudah menyebutkan itu. Cuma kalau umat Islamnya buta ilmu pengetahuan, jadi nggak paham. Ternyata itu sudah disampaikan dalam Al-Quran. Ya, jadi idza talaha inspirasi. Lanjut, ya, sedikit lagi. Wan nahari idza jallaha, demi siang ketika menampilkan matahari, menampakkan matahari. Wal laili idza yaghshaha, demi bulan, demi malam ketika menutupi matahari. Ada tafsirnya ini. Hikmah 4 ayat pertama, fisik berkaitan dengan matahari dalam 4 tingkatan. Lalu ada naik sepenggalahnya, duha, lawannya bulan memantulkan cahaya. Kemudian siang hari, malam hari. Tadi kan kalimatnya, wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Itu keseimbangan. Ya. Ada juga yang memahaminya dalam konteks yang berbeda. Al-biqai menjual jiwa, berkonotasi non fisik. Jadi matahari itu adalah kenabian, duha risalah, bulan adalah kewalian, siang itu irfan, pengetahuan suci, malam itu berpaling dari tuntunan. Ini tafsir lain, tafsir jalan lain gitu. Yang ilmiah yang tadi disampaikan itu poin-poinnya. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sampai di sini. Wasama iwa mabana, demi langit dan betapa sempurnanya apa-apa yang dibangunnya, Bapak. Langit tanpa tiang, begitu tegaknya berdiri tanpa tiang, sampai hari ini nggak menemukan satu tiang pun kita di langit itu. Dan dahsyat, wa ma banaha, kalau kita jadikan maknya mausulah tadi, dan apa yang dibangunnya itu luar biasa. Karena ternyata langit yang kita pahami sebagai langit ini berisi miliaran galaksi. Setiap galaksi berisi miliaran bintang. Setiap bintang berisi sekian banyak planet. Planet punya satelit, luar biasa. Dan nggak ada yang tabrakan. Itu. Ya kan, ya surah Al-Mulk, tabarakalladzi bi yadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal 'azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dia Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan menemukan yang berantakan. Semua tertata sedemikian apik, sedemikian rupa gitu ya. Bergerak pada garis edarnya masing-masing, tidak berbenturan. Hal tara ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Kalau penasaran, nggak percaya, coba lihat lagi. Ditantang begitu, Pak. Dari 15 abad yang lalu, dan terbukti ternyata Masya Allah luar biasa. Ini langit. Kalau langitnya kemudian wama banah, dan betapa tegak berdirinya, apa yang di dalamnya, dan betapa tegak berdirinya langit itu sampai hari ini kokohnya luar biasa. Umurnya sudah belasan miliar tahun kalau hitungan astronomi. Baik, berikutnya wal ardi wa ma tahaha, dan bumi dan demi apa yang dibentangkannya. Ini tentang bumi. Umurnya 4,54 miliar tahun, matahari 4,6, jadi bedanya sekian kurang lebih. Awal kehidupannya 3,5 miliar tahun. Di bumi ini baru ada kehidupan 1 miliar tahun kemudian setelah tercipta. Diameternya sekian, isinya 70% adalah air, rotasinya 365 hari per tahun mengitari matahari, kecepatannya 107.000 kilo. Kalau dibandingkan dengan mobil yang kita pacu, berarti berapa itu Pak? 1000 kali, kan 100. Kita 107 kilo, matahari 100, bumi 107.000. Jadi 1000 kali kecepatan mobil yang kita pacu di jalan tol. Oleh nggak?
Enggak, ternyata. Luar biasa. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar sampai di sana untuk menemukan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kita percaya tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Semuanya pasti bermanfaat untuk kehidupan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.